Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, saya akan melanjutkan tutorial ini teman-teman ya. Tutorial yang dari pesan di Dapodik 2026 ya, tentang pengisian instrumen pemanfaatan murid offline ya, ruang murid offline gitu maksudnya. Nah ini cara installnya gitu ya. Nah sekarang kita ke pembahasan ini, cara mengisi instrumen pemanfaatan ruang murid offline di Windows ya. Silakan segera diisi teman-teman ya, ini paling lambat tanggal 22 Juni 2026 gitu ya. Nah, namun yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman mengisi instrumen ini, itu terlebih dahulu sudah harus menginstalnya ya. Karena nanti dalam mengisi instrumen ini, itu kita harus mengupload bukti bahwa kita sudah berhasil menginstalnya. Nah, tutorialnya sudah ada gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke Dapodik teman-teman ya. Silakan di bagian pesan nih di sini, ini kan ada informasi seperti ini ya, tentang pengisian instrumen pemanfaatan ruang murid offline gitu. Nah untuk mengisi instrumen ini silahkan diklik ini ya. Nah ini link silahkan diklik. Kalau ini surat edarannya ya. Nah silahkan ini diklik teman-teman ya. Nah nanti seperti ini formulir verifikasi penerimaan dan pemanfaatan ruang murid offline di Windows gitu. Ini terakhirnya 22 Juni teman-teman ya. Menyala operator sekolah, tak henti-henti pendataan ya. Terus-terusan yang sabar ya jadi operator semua. Berkah-berkah lah, sehat-sehat semuanya operator se-Indonesia. Oke, kita langsung ke pengisian teman-teman ya, kita gas aja. Nah ini email yang mau dipakai yang mana? Jika ingin ganti email ya silahkan. Kalau ingin ini aja emailnya diklik di sini ya. Kemudian dipilih di sini silahkan jenjangnya. Karena saya SD, pilih SD. Kemudian silahkan masukkan NPSN sekolahnya. Kemudian nama sekolah teman-teman ya. Kalau SD itu berarti SD negeri mana gitu ya. Provinsinya silahkan dicari. Kebetulan saya Jawa Tengah ya. Berapa total rombel di sekolah saat ini? Rombel. Rombongan belajarnya berapa? Ini harus pas dengan di Dapodik ya. Berapa total guru di sekolah saat ini? Ini paling tidak yang terdaftar di Dapodik ya. Berapa total murid di sekolah saat ini? Ini yang terdata di Dapodik ya. Kalau sudah, berikutnya teman-teman. Nah, kemudian di sini mengisi identitas petugas sekolah. Ada 3 petugasnya, kepala sekolah, operator, dan perwakilan guru. Nama lengkap kepala sekolah dan gelarnya silahkan ditambahkan. Mohon maaf ini datanya saya blur ya, karena ini data-data pribadi. Kemudian email kepala sekolah yang terdata di Dapodik silahkan dimasukkan. Ini saya sudah ya. Kemudian nomor handphone atau WhatsApp kepala sekolahnya dimasukkan. Kemudian nama lengkap operator sekolah nih teman-teman di sini dimasukkan beserta gelarnya ya. Kemudian email operator sekolah, email teman-teman ya. Kemudian nomor HP operator sekolah silahkan dimasukkan di sini. Kemudian nama lengkap perwakilan guru sekolah, ini yang paling sering pemanfaatan atau memanfaatkan perangkat digitalisasi pembelajaran ya. Silakan dimasukkan nama dan gelar. Email perwakilan guru ini yang terdaftar di Dapodik ya, nomor HP-nya juga. Kemudian berikutnya. Apakah sekolah sudah mendapatkan bantuan perangkat digitalisasi pembelajaran berupa papan interaktif digital? Itu yang TV besar ya. Kalau sudah, kalau belum, belum. Kalau sudah, pilih sudah ya. Apakah sekolah sudah mendapatkan bantuan perangkat digitalisasi pembelajaran berupa laptop dan penyimpanan eksternal harddisk ya. Ini kan bareng datangnya nih. Kalau sudah. Kalau belum, belum. Disesuaikan dengan real di sekolah teman-teman ya. Apakah sekolah sudah mendapatkan bimbingan teknis terkait pemanfaatan perangkat dari vendor? Klik sudah jika sudah, klik belum jika belum. Anggap saja itu teknisi yang memasang TV digital dan memberikan pengarahan bimbingan teknis tentang penggunaannya. Anggap saja itu bimbingan teman-teman ya. Dari vendor lah, itu perwakilan.
Apakah sekolah sudah mendapatkan bimbingan teknis terkait pemanfaatan perangkat dari pihak kementerian atau guru pejuang digital? Kalau sudah, kalau belum, belum. Anggap saja itu tadi teknisi ya, itu perwakilan dari kementerian atau mungkin ada sosialisasi dari dinasnya. Anggap aja itu perwakilan dari kementerian ya. Pilih sudah gitu ya. Yang penting terisi teman-teman ya. Ceritakan kendala atau masukan terkait pendampingan atau bimbingan teknis digitalisasi pembelajaran. Saya ngisinya gini aja lah. Bimbingannya terlalu singkat ya. Apakah sekolah sudah menerima penyimpanan eksternal yang di dalamnya terdapat installer aplikasi ruang murid offline? Sudah menerima dan terdapat installer jika ada. Jika sudah menerima HDD hard disk tapi di dalamnya tidak ada, ya pilihnya ini. Sudah menerima tetapi tidak terdapat installer. Ya, ini mengisinya yang ini gitu. Kemudian klik berikutnya. Kapan Anda menerima penyimpanan eksternal yang di dalamnya terdapat installer aplikasi ruang murid? Saya itu 30 Januari 2026 ya. Disesuaikan di berita acara penerimaan teman-teman ya. Apakah aplikasi ruang murid offline sudah diinstal pada perangkat sekolah? Sudah dan berhasil terinstall. Kalau belum ya belum ya. Silahkan disesuaikan aja. Berikutnya. Dokumentasi pemanfaatan aplikasi ruang murid offline. Kapan Anda menginstal aplikasi ruang murid? Kebetulan saya semalam ya. Nih, tanggal 15 nih saya. Ya. Nah, di sini. Kemudian mohon unggah bukti tangkapan layar aplikasi ruang murid offline yang sudah terinstall. Ini filenya itu boleh PDF, boleh image ini JPG ya, maksimal 10 MB yang seperti ini. Jadi kalau begitu diinstal, begitu kita buka, ini ada bacaan selamat datang di ruang murid. Ini yang seperti ini teman-teman ya, nanti yang kita upload gitu. Atau kalau kita buka nih ya, nah kita buka di sini ruang muridnya, atau yang seperti ini boleh ya. Nanti ini bisa di screenshot atau di foto lah, pakai snipping tool juga boleh ya. Nanti dimasukkan ke sini. Oke, kita masukkan aja. Punya saya juga mau dimasukkan ya. Hasil install. Nih. Sebentar ya, supaya kelihatan. Nah, yang ini nih. Bukti install rumah murid offline. Oh, belum masuk ya. Lagi saya klik. Pilih all file ya. Klik di sini. All file. Open. Oke, kita tunggu ya. Berhasil ya. Kalau ingin dilihat, tinggal klik aja. Apakah aplikasi ruang murid offline sudah digunakan di sekolah? Sudah ya. Kalau belum ya. Klik berikutnya. Untuk kegiatan apa aplikasi ruang murid offline paling sering digunakan? Pembelajaran di kelas atau guru mempersiapkan materi pembelajaran. Silakan pilih mau yang mana ya. Kapan Anda memilih menggunakan ruang murid offline? Saat tidak memiliki koneksi internet, namanya juga kan offline ya. Bagaimana cara Anda menggunakan ruang murid offline di kelas? Saya pakai papan interaktif digital gitu. Apakah ruang murid offline sudah pernah dihubungkan dengan papan interaktif digital? Sudah ya. Berapa perkiraan presentasi guru yang telah memanfaatkan ruang murid? Silakan. 25 atau 51 gitu ya. Ini berarti lebih separohnya lah ya. Berapa perkiraan presentasi murid yang telah memanfaatkan? Kalau muridnya sedikit ini malah. Seberapa sering ruang murid offline digunakan dalam kegiatan pembelajaran? 1 sampai 2 kali sebulan. Kalau ini 2 sampai 3 kali seminggu ya. Ceritakan dampak penggunaan ruang murid offline terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan Anda. Nah, saya ngisi gini, penggunaan ruang murid offline Windows ya terhadap kegiatan belajar mengajar sangat bermanfaat sekali. Karena mempermudah dalam belajar, seperti itu aja ya.
Kalau sudah, klik kirim teman-teman ya. Kita tunggu. Oke, berhasil ya. Nih, kami mengapresiasi setiap data dan laporan yang Bapak Ibu sampaikan dan seterusnya. Sudah, hanya seperti itu aja teman-teman ya. Ini terakhir 22 Juni ya. Di Dapodik ada informasinya. Silahkan bisa di-share video ini ke teman-teman operator yang lain, barangkali nanti ketinggalan. Itu saja teman-teman yang perlu kami sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.